bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat, keluarga juga sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Kita sudah 2 bulan ini, sudah fresh. Jadi kita sekarang dengan semangat baru ya Bu ya. Baiklah Bu, untuk tema pendampingan kali ini adalah evaluasi pengembangan proses pembelajaran. Sedangkan fokus pendampingannya nanti kita akan observasi kelas, melihat bagaimana penerapan modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Setelah itu kita akan menilai atau mengobservasi praktek pembelajaran. Baik ya. Baik, seperti biasa ya, sebelum kita belajar lebih lanjut ya, saya ingin mengetahui dulu sampai sejauh mana mungkin ya, ini apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini selama pembelajaran daring dan lain sebagainya. Selama pembelajaran daring yang kemarin ya, itu terakhir kan modul tentang pembelajaran teknik coaching ya, penyelesaian masalah dengan teknik coaching, pendampingan kalau nggak salah itu, pendampingan dengan teknik coaching. Kita berperan sebagai coach dan coaching di situ. Kita bersama teman-teman juga kemarin prakteknya bergantian berperan menjadi sebagai coach, sebagai coaching, dan sebagai coachingnya. Dan selama kegiatan kemarin itu banyak hal yang dapat saya pelajari di situ. Awalnya sebenarnya kita kan biasa berbincang-bincang dengan teman-teman sejawat, kita biasa, tapi tanpa struktur yang seperti alur tirta seperti itu. Kita kan cuma bincang-bincang biasa. Dan setelah mempelajari modul 2.3 kemarin, itu menambah pengetahuan saya tentang bagaimana cara penyelesaian masalahnya kita sebagai coach, di mana kita berperan sebagai coach dan saat proses coaching itu. Dan biasanya kita kan hanya menjadi pendengar yang baik, terus nanti kita yang akan memberi solusi dari masalah teman itu. Tapi seketika saya mempelajari alur kita kemarin, itu saya tahu kalau kita tuh hanya di situ, kita hanya menggiring teman kita ini yang punya masalah supaya bisa menemukan penyelesaian masalahnya sendiri. Oke, itu yang dipelajari di modul 2.3 ya. Iya. Berarti untuk modul 2.1 dan 2.2 mungkin masih bisa mempersiapkan untuk sejauh mana pembelajaran yang telah dipahami di modul 1 dan 2. Yang modul 2.1 itu kemarin itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin itu pembelajaran selama kita ngajar juga itu semuanya sudah pernah kita praktekkan sebenarnya. Hanya saja mungkin sekarang itu bahasanya saja yang beda ya. Menurut saya itu, menurut pemahaman pribadi saya. Karena kita diferensiasi itu kan meminta pembelajaran yang berpusat pada murid yang sesuai dengan minat dan bakat murid yang akan murid lakukan atau kerjakan saat di pembelajaran itu, yang pembelajaran yang berdiferensiasi. Terus untuk pembelajaran yang modul 2.2 itu pembelajaran berdiferensiasi dan juga mengintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Di situ saya pribadi kalau di flashback ke belakang gitu ya Bu ya, setiap pembelajaran itu semua saling berkaitan antara yang berdiferensiasi dan KSE. Sebenarnya setiap kita mengajar itu sudah ada di situ, sudah ada semua faktor diferensiasinya, faktor KSE-nya, karena kita faktor TK. Di TK itu setiap pembelajaran itu kita akan mengembangkan 6 aspek pengembangan, itu ada sosial emosional, psikomotorik, terus seni, bahasa, nilai agama dan moral. Otomatis di situ kan sudah tertanam ya di situ.
Tapi pada awal mengikuti apalagi modul 2.3 ke 2.2, saya tak bingung ini yang dimaksud KS itu yang mana gitu. Tapi setelah ditelaah, oh ternyata kan sudah masuk semua di situ. Sudah kita memilah-milah bahasa apa kegiatan kita, oh ini masuk ke sini, masuk ke KSP apa kesadaran diri, masuk ke KSP sosial gitu, seperti itu. Makanya kemarin ternyata semua pembagian itu sebenarnya itu sudah terstruktur dengan bagus seperti itu. Sudah kita memilihnya seperti itu. Mungkin bahasa-bahasanya sekarang yang agak diperbaharui seperti itu. Jadi sebelumnya mungkin telah mengenai itu ya Bu ya, cuma memperdalam saja seperti yang di PJJ ya. Nah sekarang selama 1 bulan terakhir ini, hal apa yang sudah dianggap sebagai pencapaian di kelas ataupun di pembelajaran tadi? Menurut saya yang menjadi jiwa saya di kelas, terutama di kelas saya, saat anak-anak itu mungkin ada yang ibu saya nggak mau belajar ini, atau terkadang kita kan harus ayo selesaikan ini, kita kan terkadang ada unsur memaksa di situ, pokoknya harus selesai, pokoknya sekarang kegiatan ini misalkan kita memberi menggambar dengan harus selesai, ternyata anak-anak nggak bisa selesai di situ. Maka saya berpikir lagi ke diferensiasi pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan belajar anak dan minat anak. Oh, berarti di sini mungkin yang dimaksud dengan pembelajaran yang berdiferensiasi di sini. Kita tidak bisa memaksakan kemampuan anak. Oh, berarti kemampuan anak hari ini cuma bisa menyelesaikan 2 kegiatan. Biasanya kita kan harus menyelesaikan 4 kegiatan, harus selesai 4. Tapi setelah belajar ini, saya bisa, kalau anak sudah saya tidak mau menyelesaikan, saya pilih ini saja, saya menyelesaikan 2 saja. Oke, nggak apa-apa. Itu yang saya mungkin perubahan apa ya, berpikir saya sekarang yang biasanya saya itu harus kalau memberi kegiatan atau bermain itu harus anak-anak itu harus ikut semua gitu. Tapi setelah mempelajari modul yang kemarin itu diferensiasi belajar berdiferensiasi dan KSE, saya bisa apa ya, setidaknya mengevaluasi pembelajaran yang telah saya lakukan yang di belakang itu. Dengan cara sekarang kalau anak-anak dulu saya cuma mau ini, oke, buat saja. Intinya yang dianggap sebagai kemajuan itu sekarang mungkin lebih memahami pembelajaran diferensiasi yang sesungguhnya dan bisa menerapkannya lebih baik sebelah itu. Ada untuk memaksakan kehendak, biasanya kita kan harus pokoknya harus selesai seperti itu. Terkadang kita kan harus karena nggak sabar ya, terkadang kita bantu gitu anak itu untuk menyelesaikan, padahal itu seharusnya kan nggak boleh, berarti itu kan bukan kemampuan anak itu sendiri di situ. Selanjutnya, apa rencana tindak lanjut dari pendampingan yang kemarin permasalahan yang disampaikan kemarin pada saat pendampingan yang lalu, tindak lanjut dari pendampingan yang lalu itu yang tindak lanjutnya ya saya berusaha untuk bisa lebih setiap melakukan kegiatan kita harus melakukan kemampuan juga. Terus semua ketika saya berkolaborasi dengan teman sejawat juga kita harus berbicara apa yang akan kita lakukan sebelum kegiatan apa yang kita lakukan, kita harus melakukan apa ya, membuat konsep dulu lah supaya besoknya itu kegiatan yang kita lakukan itu terencana sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi tindak lanjut yang dilakukan yaitu melakukan setiap melakukan pembelajaran kita harus mengevaluasi dulu kan hasil dari refleksi yang kita lakukan kemarin kan bisa menjadi perbaikan untuk kegiatan yang kedepannya. kegiatan melihat untuk kemampuan sesuai kemudian juga kolaborasi dengan sejawat untuk bisa memberikan perencanaan yang lebih baik.
kita lanjutkan pada kegiatan observasi ya Bu ya. Sebelum kegiatan observasi kelas, kita berbincang-bincang dulu ya Bu ya. Observasi kegiatan sekolah. Sudah sih ya. Baiklah Bu Iin, sebelum Bu Iin masuk kelas, sebelum melakukan pembelajaran ya Bu ya, saya ingin tahu dulu terkait apa saja yang ingin Bu Iin sampaikan, strateginya bagaimana, kemudian pengembangan yang tidak dicapai itu apa saja. Yang pertama, saya ingin mengetahui dulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa saja. Di kegiatan pembelajaran ini, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di sini ya Bu ya. Saya itu melakukan kegiatan supaya anak-anak itu lebih suka makan sayur di sini. Terus dan tujuan belajar lagi anak-anak supaya lebih mengenal lagi tentang tanaman sayur, dan juga supaya anak-anak itu juga bisa mandiri dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang harus diberikan guru ataupun yang ada di rumah. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti adalah agar anak lebih mengenal banyak macam sayuran, kemudian tujuan lainnya juga ingin agar anak-anak suka makan sayur dan juga bisa lebih mandiri gitu ya. Nah, untuk mencapai tujuan itu tentunya ibu juga ada hal-hal yang ingin dikembangkan dari pembelajaran kemudian diferensiasi dan KSD-nya. Jadi di antara ketiga ini yang ingin dikembangkan nanti ini agar saya fokus untuk mengamatinya nanti ketika observasi kelas itu apa yang fokus untuk dikembangkan yang ada ketiganya bisa semua atau kalau yang di diferensiasi, pembelajaran yang diferensiasi, saya menekankan supaya anak-anak ini bisa menentukan minatnya di sini. Karena anak itu bisa, oh saya ingin belajar ini, itu yang diferensiasi. Terus yang untuk yang KSE, di sini saya menekankan belajar supaya anak itu lebih mandiri dalam menyelesaikan tugas dan paham ketika dikasih perintah atau ucapan dari lawan bicaranya. Karena kebanyakan dari setiap saya mengajar itu anak itu ketika kita kasih perintah atau kita ajak dia itu kurang fokus gitu, kurang memperhatikan lawan bicaranya. Makanya di sini konsentrasi saya karena di sini supaya anak-anak itu lebih fokus, terus bisa menghargai lawan bicaranya. Cuma itu yang saya tekankan di sini. Jadi dalam pembelajaran nanti intinya yang ingin dikembangkan yaitu di pembelajaran diferensiasinya dan juga di KSD-nya itu khususnya kemandirian. Bagaimana anak-anak bisa lebih memahami itu ya memahami perintah yang kita ucapan yang kita ucapan yang kita perintah yang kita sampaikan. Terus untuk yang budaya positifnya itu mungkin kesabaran ya, karena di TK itu kan terkadang anak itu kalau nggak sabar kan, ibu saya pengen duluan terus. Itu kan masuk KSE ya, kesadaran diri. Kalau masuk ke kesabaran, biasanya anak itu kurang sabar kalau menunggu giliran. ketiga-tiganya yang saya amati itu ya. Kalau di TK itu kompleks, semuanya itu pasti sudah harus ada, setiap pembelajaran itu harus ada semua. Ya semuanya memang
memang perlu ada, tidak hanya di TK, SD, SMP, SMA semuanya dalam pembelajaran itu. Tapi yang diinginkan dari saya nanti fokus yang perlu diamati betul-betul itu apa. Yang pendidikan yang paling penting Kalau diferensiasinya juga lebih intinya ketiganya ingin ibu ya nanti coba nanti juga saya nanti bagaimana diferensiasinya, bagaimana keisinya dan juga nilai supaya bisa tahu apa yang kurang saat pembelajaran selama ini saya lakukan. Nah, untuk mencapai itu, nah strategi yang bikin akan lakukan nanti apa dalam pembelajaran ini? Strategi yang saya lakukan itu dengan membuat kegiatan yang bervariasi, terus yang jarang anak lakukan gitu, nggak kita biasa melakukan seperti ini. Saya melakukan inovasi dalam strategi pembelajaran dengan cara biasanya saya cuma di kelas itu kan cuma mengasih gambar, terus untuk pembelajaran ini saya mencoba untuk menayangkan video di sini supaya anak-anak itu lebih tertarik itu. Terus strateginya selain kegiatan permainan yang lebih inovatif, kita juga akan saya juga akan membuat anak-anak lebih aktif di sini. Pengen saya itu anak-anak lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kebutuhan anak-anak itu nanti ini strateginya apa? Untuk melihat kebutuhan anak-anak strateginya Strategi yang saya lakukan itu bisa anak-anak itu bisa menyebut dengan cara tanya jawab. Saya bisa memancing atau membuat kalimat pemantik supaya anak-anak itu bisa menyampaikan pendapatnya, bisa dengan tanya jawab dan memberi pertanyaan. Jadi dalam yang saya simpulkan strategi yang akan disampaikan lakukan nanti yaitu mungkin akan menaikkan sebuah video. Kemudian setelah itu anak-anak diajak melakukan permainan, ya. Dan setelah itu juga anak-anak diajak bertanya jawab gitu ya Bu. Baiklah Bu, cukup mungkin apa yang kita diskusikan di awal. Monggo silakan dilanjutkan, mudah-mudahan nanti sukses belajar sesuai strategi yang Ibu lakukan. Semoga berjalan. Diri sendiri. Menumbuhkan motivasi intrinsik anak tujuan yang sudah dicapai. Kalau ukuran keberhasilannya ini seperti apa? Ukuran keberhasilannya jika anak ini ketika sudah dikasih penjelasan sudah langsung melakukan gitu, berarti kan anak ini kan sudah paham, sudah ada rasa tanggung jawab kan di dalam dirinya, seperti itu. Langsung melaksanakan sama kegiatan itu tanpa dipandu lagi. Jadi ukuran keberhasilannya ini adalah anak-anak memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan dengan Oke Bu. Sebenarnya Bu, pembelajaran tadi kalau saya ini itu sudah luar biasa. Jadi andaikan pembelajaran seperti ini diterapkan oleh semua guru dari yang TK sampai SD dan seterusnya, insya Allah kita betul-betul bisa mewujudkan, ya, bisa memimpin anak sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa Indonesia. Sekarang Bu ini langsung ke ini belajar benar. Sebenarnya sebelum dijahit pendampingan ini ada yang ingin saya sampaikan dulu ya. Karena di sini sebenarnya fokus kita yang perlu disampaikan adalah seperti yang disampaikan
pra observasi tadi, ya, yaitu fokus pada area yang diinginkan diobservasi tadi. Tetapi tetapi karena di lembar kelima itu kan ada penilaian tentang pembelajaran ya Bu. Ada penilaian tentang pembelajaran yang nantinya Bu Iin di PI 5 itu juga akan menilai pembelajaran teman-teman, juga akan membantu teman-teman dalam menyusun RPP atau belajar ya. Otomatis ilmu yang didapatkan ini kan jadinya kan lebih bisa kan jadi saya sampaikan sejauh apa yang saya pahami. Jadi dalam apa namanya, dalam materi itu sekarang kan memang banyak versi kan ya, apapun modelnya,